Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftah dinil mukhtar allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para orang tua kekelan semuanya saja jamaah pengajian bulan Ramadan seperti kabul hormate. Pada kesempatan mangken kabula akan melanjutkan pengajian bertema tentang tauhid tasawuf. Tauhid nikah berhubungan kalaban iman. Tasawuf berhubungan kalaban buana ibadah. Tasawuf nikah berhubungan kalaban buana ibadah searupa akhlak. Untuk mewujudkan buana ibadah nikah saya bahas dalam ilmu tasawuf, nikah kudu melalui iman. Iman bertahap. Karena tingkatan iman nikah tingkat-tingkat. Iman nikah berkembang, tumbuh, meningkat. Dari tahap 1 ke tahap 2, ke tahap 3. Nikah adalah disertai kalaban ilmu. Tak bisa berkembang dengan sendiri. Tak bisa bertumbuh sendiri, disertai ilmu. Ilmu tidak berguna setinggi apapun ilmu yang dia miliki, tidak disertai dengan iman, ilmuna tak bermanfaat jika tidak memiliki iman. Banyak orang yang di ilmu tapi dalam kehidupannya nikah tidak apanya mana? Ya biasa-biasa, ilmu na tengki lah, dokter, profesor. Ya kehidupannya seperti biasanya orang umum. Kenapa mentau? Karena di balik ilmu yang dimiliki tidak punya iman. Maka iman kalau dan ilmu pun aku itu berdampingan. Nah, setelah iman dan ilmu nikah berdampingan, maka akan mewujudkan amal. Iman saya miliki, dalam ilmu saya yaci, setelah itu diamalkan ilmunya. Ilmu berdasarkan amal berdasarkan ilmu dan iman dan ilmu. Saya ulangi, amal yang dilaksanakan, yang diamalkan berdasarkan iman dan ilmu akan berbuah menjadi tasawuf, berbuah menjadi ihsan, berbuah menjadi akhlak mahmudah. Maka dalam Quran ponika parenta dalam nyara ilmu ponika sertai kalau beriman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan yang enam teh. Bacalah, belajarlah, telitilah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingannya adalah karena Allah, karena iman. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Kenapa yang dipelajari? Alladzi khalaq. Pelajarilah Allah yang menciptakan. Di sini berarti yang dipelajari ilmu tauhid tentang Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nomor 2, khalaqal insana min 'alaq. Saya pelajari nomor 2 adalah manusia. Sehingga lima manusia boneka diterangkan dalam Al-Quran min 'alaq. Diciptakan oleh Allah dari saripati yang sangat menjijikkan. Dari air mani yang jijik, tidak ada harganya. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terang malih. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan Allah itu mengajarkan kamu dengan qalam, dengan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi objek parentana orang nyari ilmu dalam Quran punika kudu bersama dengan bismi rabbik. Bismi rabbik ini kan iman. Iman tanpa disertai ilmu, tanpa disertai iman tidak bermanfaat, tidak sampai kepada tujuan mulia. Kalau tidak bismi rabbik, tujuannya tujuan sementara untuk mencari kekayaan dunia, mencari kedudukan, mencari pangkat, bisa didapat, tapi untuk tujuan yang mulia tidak didapat. Karena untuk mendapatkan kemuliaan hidup itu harus dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhan, dengan iman. Nah, oleh sebab ini saja, kalau kita teliti dengan halus apa yang tersirat dalam surat Al-Alaq, saya baca ke bulan gelap, jika perintah pertama kali setoran ke Allah yang diturunkan Allah melalui Rasulullah. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq, perintah apa? Perintah untuk mencari ilmu. Tapi sebelum andi iman. Hadirin orang tua semuanya saja. Iman boneka tauhid, sepuncaknya tauhid. Nika datangnya memang pemberian Allah iman. Tak usah sare iman boneka. Nika yang mana? Fitrah ilahiyah. Fitrah ilahiyah nika adalah kesucian Tuhan yang dititipkan kepada manusia. Nika saya kocakan iman. Tiap orang rembi serapi saos nika dalam keadaan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah iman. Fitrah ilahiyah, kesucian Tuhan, iman. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hadis. Maka kedua orang tuanya menyebabkan dia menyimpang imannya menjadi iman Yahudi, menjadi iman Nasrani, menjadi iman Majusi. Akhirnya lepas dari fitrah ilahiyah. Asalnya andi fitrona iman ponika. Maka setelah iman ponika terwujud di dalam hati, iman nika berdayate,
Sedebi pole berderuh. Iman bonika titipan Allah. Pertama badi alam arwah. Dalam arwah mantul ke dalam hati. Nah, ini kak dua. Alam arwah untuk menyampaikan kepada diri manusia yang berupa fisik itu ada hatinya. Jembatan antara dirinya manusia menuju Allah nikah hati. Maka qalbul mu'min arsyullah. Hatinya orang mukmin poneka ibarat arasnya Allah. Qalbul mu'min baitullah. Artinya orang mukmin poneka adalah baitullah, rumah sucinya Allah. Maka ate poneka kudu stabil. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Mun sampai hati kita nikah berdoa selain Allah, hati kita tergores. Kutu ipa beras akan nanti menjadi ate buda sake. Mun sake ate bahaya. Oh di tak tenang. Tak tenang ropek. Susah. Karena yang menentukan kebahagiaan orang itu bukan pada bendanya. Beni banyak napesena, beni gagana bengkona, beni gagana kendaraanna, tapi terletak dalam hati sanubarinya yang paling dalam. Disitulah kebahagiaan orang mukmin itu bahagia. Boleh jadi dia miskin secara materi, tapi dia bahagia hatinya. Boleh jadi dia kaya raya hartanya, tapi sengsara batinnya, sengsara hatinya. Oleh sebab nikah, supaya ate nikah sehat dan beras, tidak ada lain, rumusnya adalah ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Nah, tapi kenapa mempraktikkan nikah hati bisa mujizat saja? Untuk mewujudkan Allah di dalam hati, memang kenyataannya atena kakabulan nikah senafas, segelombang, sinergi dengan Allah. Aslinya seperti itu. Jadi atena kakabulan nikah aslinya memang sejalan dengan Allah. Lain kalau benapso, mun nafsu kabulan nikah tak sejalan, cekak, ya cekak nafsu. Kutu didik, kutu pongsa, puasa, patedu, enggak nafsu. Tapi mun ate nih kan, lah memang sinergi, lah memang satu gelombang dengan Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin ketika disebut nama Allah wajilat, bergoncang hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat suci, maka bertambahlah hatinya menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini sinergi. Jadi ketika orang pangapora, ketika dia sudah berpengalaman menghadapi dunia dengan berbagai macam kekerasannya, dengan berbagai macam kehidupan dunia yang penuh dengan maghrur, tiba-tiba orang boneka menemukan hidayah. Ngidingaken orang maca takbir bayang dengan orang azan, orang oleh hidayah nikah, maka bergemuruh hatinya, bergoncang, nangis, tersungkur, nangis berderai. Ketika ngedingakan kalimat Allah dibaca, hatinya bergetar. Karena memang sinergi. Kecuali hati yang tertutup ataupun ternodai. Mahjubnya mana? Hati yang tertutup dari kebenaran. Tertutupnya dari apa hati nikah? Tertutupnya dari Allah. Tutup oleh apa? Tutup oleh sesuatu selain Allah. Salah alamat. Maka hal yang bisa saja supaya ate bulan nikah tepak ka porsina, bersinergi tepak ka jalanna, maka bulan Ramadan yang waktu paling bener untuk nasa ate,
untuk mabalas ate supaya ate nikah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita kembali normal menjadi fitrah. Kembali menjadi fitrah ilahiyah. Dan ketiga modalnya adalah iman. Modalnya iman. Andi modal kapi orang. Tiba-tiba imannya nikah berubah menyimpang, yang menyebabkan perubahan adalah lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, yang menyebabkan dia punya sifat, sikap seperti sikapnya orang Yahudi, sikapnya orang Nasrani, dan sikapnya orang Majusi. Imannya menyimpang, maka akhirnya iman itu berubah sedikit demi sedikit. Ketika nggak pernah diberikan kesembuhan, nanti akan keras menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik. Waliyadzubillah. Hadirin kawan kawan saja untuk memahami masalah iman boneka, kita mengkaji terlebih dahulu kelak surat Al-Alaq. Ini masa ibulai Allah ke kita pertama kali, bola-bola anak Allah kepada kita melalui surat Al-Alaq boneka. Pertama adalah kaji, pelajari, baca siapa Allah itu. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq. Allah itu adalah yang menciptakan. Yang menciptakan itu yang mewujudkan. Menciptakan itu yang menggerakkan. Itu menciptakan tapi nikah. Bani padana tukang korse, tukang nijo, nanti menciptakan itina, bani kau menciptakan Allah. Menciptakan Allah, mewujudkan, mengatur, mengontrol, menjaga, merawat terus. Satu detik nafas pun tidak ada yang tidak lepas dari kontrol Allah. Itu mencipta. Menciptakannya Allah terus menerus. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah itu sibuk mengurus makhluk. Nah, ini kan yang mana menciptakannya Allah. Nah, jangan sangka, jangan punya persepsi Allah itu menciptakan sesuatu lalu dia meninggalkan. Maka dia telah punya pikiran lain dalam Tuhannya, ketuhanannya. Seakan-akan alam nikah akuli katiri, musim bedejadwan lah katiri, mata are acuan katiri, enten satu dia nikah, bumi dan langit bergerak dengan Allah, dengan izin Allah, sehingga pemahaman zikir ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang terjadi di alam semesta, semuanya adalah dengan izin Allah. Termasuk kita bisa bekerja, bisa duduk, bisa makan, bisa teduh, akad nikah dengan Allah. Maka kita dianjurkan setiap waktu membaca bismillah. Kita menyadari bahwa segala gerak-gerik kita itu bersama Allah. Bismillah, dengan nama Allah saya makan. Bismillah, dengan nama Allah saya bekerja. Dengan nama Allah saya duduk, dengan nama Allah saya berdiri, dengan nama Allah saya berangkat. Semuanya dengan Allah. Orang yang menyertakan kesadarannya dengan Allah, hidupnya akan selalu damai. Karena dia tidak hidup sendiri, tidak merasa hidup sendirian, tapi dia hidup bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kalian berada, Allah itu menyertai kalian semua. Bersama. Bersama tidak terlepas. Setiap waktu. Itu nama ma'iyatullah, kebersamaan Allah terus menerus. Jadi Allah bersama kita, kita bersama Allah, tidak bisa terlepas. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Semua makhluk tidak bisa terlepas dari Allah. Hadirin Allah semoga saja. Kedua, berikutnya Allah mengajarkan kepada kita pencipta kelak, pencipta, bahwa yang kedua, allamal insan. Allah itu siapa? Allah itu yang mengajarkan pada manusia bil qalam. Cara mengajarkannya Allah itu memberi ilmu. Ada yang menggunakan media tulisan, menggunakan kitab,
Ada lagi menggunakan alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia tanpa tulisan, langsung ilham, langsung wahyu, yang disebut dengan ilmu laduni dalam ilmunya orang umum. Dan Nabi namanya wahyu, orang soleh namanya ilham. Itu namanya ilmu yang diajarkan Allah melalui intuisi, melalui sanubari. Tiba-tiba karentak dalam Athena, ya, tiba-tiba andi pemahaman, menyimpulkan begitu tanpa ada orang yang mengajarkannya. Itulah ilmunya para nabi tanpa pak guru. Semua datang dari Allah yang maha hidup, yang maha pandai, yang maha aktif dalam kehidupan. Jadi dengan dua hal ini sudah kita paham secara sekilas tentang Allah siapa. Allah itu adalah yang menggerakkanmu, para ulama yang menciptakan, menggerakkan. Yang kedua adalah yang memberikan kamu ilham tentang iradatmu. Kehendakmu itu bersama kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kamu tidak punya kehendak, yang memberikan kehendak padamu Allah. Kehendak dari mana? Kehendak dari ilmu, ilmu dari hidup. Hidupnya itu dengan Allah, ruh. Jadi walhasil hadirin saja, Allah tidak terlepas dengan kita. Allah dekat sedekat-dekatnya dengan kita, tak terpisah sama sekali. Lebih dekat dari apapun dan siapapun, Allah tidak terpisah dengan kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada yang bertanya tentang aku Muhammad, katakan aku ini dekat. Ini adalah tauhid, pemahaman kita untuk dicerna sedang tafakuri sedetail-detailnya tentang Allah ini, agar kita ini tidak merasa jauh dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Allah aktif terus menerus. Nah, hadirin saya mau saja, Allah yang kita sadari ini, yang kita ingat ini, berbentuk kesadaran, kesadaran hidup, kesadaran kekuatan, kesadaran ilmu. Itu Allah semua. Memang Allah zatnya itu tidak mewujudkan, Allah ghaib. Nah, kesadarannya kita ini harus pantulkan bahwa semuanya Allah, begitu aja. Semuanya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Allah, Alhamdulillah, Allah, Allahu Akbar, Allah, La ilaha illallah, Allah. Semuanya Allah. Maka orang itu ada kesadarannya semuanya serba Allah. Nah, hadirin Allah saja, ketik gelap yang diajarkan Allah kepada manusia, terutama kepada orang mukmin, adalah siapa Allah itu? Pertama, Allah yang menghidupkan, yang menggerakkan. Yang kedua, Allah yang mengajarkan. Allamal insan, yang mengajarkan. Setelah itu hadirin saja, mukjizatnya Al-Quran mengkabulat teliti secara seksama bagi orang-orang yang berfikir. Setelah Allah nikah mengkaji, menyuruh untuk belajar, mencari ilmu tentang Allah, berikutnya Allah suruh mengkaji, mempelajari tentang manusia. Alladzi khalaqal insana min alaq. Satu, manusia tercipta dari air yang menjijikkan, air mani. Khalaqal insana min alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu pertama tidak mengetahui apa-apa. Malam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Berarti objek sasarannya tauhid. Objek sasarannya tauhid itu adalah mempelajari, mengkaji Allah, mempelajari Allah. Yang kedua adalah mempelajari manusia. Hingga ada makalah hadis atau kalam ulama yang penting sama dengan kebenaran Al-Quran,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu faqad faniya nafsuhu. Siapa orang yang kenal ka pangeranna, siapa orang yang kenal pada dirinya siapa sebenarnya? Siapa dirinya tadi? Dirinya adalah min alat, dari hina, dari tidak ada. Dirinya adalah dulu malam ya'lam, tidak tahu apa-apa, nggak ngerti bapak, nggak ngerti ibu, nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah berikan pengetahuan, beri ilmu, beri kesadaran. Dialah manusia. Siapa yang beri itu semua? Allah. Siapa yang kenal pada dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, maka dia akan menyimpulkan yang memberinya, yang mengadakannya, yang mewujudkannya, yang menciptakannya, yang merasadarkannya, semuanya adalah Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu dirinya, hakikatnya dirinya itu, maka dia akan kenal ka pangeranna. Kenal ka dirinya pada kenal ka pangeranna, karena dirinya hakikatnya tidak ada. Man arafa rabbahu faqad faniya nafsuhu. Siapa orang saya kenal ka pangeranna, maka dirinya itu sebenarnya hanya bayang-bayang. Seluruhnya, gerak-geriknya, pikirannya, rezekinya, seluruhnya terliput dalam Allah. Wallahu muhitun bikulli syai'. Allah meliput segala sesuatu. Nanging karena kita ini hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, hanya saya tahu, saya dopak, saya tekuk, saya yaba, saya pekere, sehingga Allah nanika terkesan tak tutup, terkesan terhijab. Bukan Allah yang terhijab, dirinya yang menghidap dirinya, akhirnya dia nggak mengerti tentang Allah. Semuanya Allah. Allah semuanya. Fa aina ma tuwallu fasamma, dia akan mengarahkan pandanganmu kepada apapun dan siapapun, bisa Allah yang nampak. Itu hanya tampilan dari Allah. Allah menampakkan ayat-ayatnya agar manusia tahu Allah itu ada di balik yang ada ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami tampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada dirimu dan kepada alam semesta, sehingga nyata siapa yang nyata di balik yang ada ini, siapa yang hak di antara yang nyata ini. Tidak ada lain yang nyata di balik yang ada ini adalah Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, al-malik yang memiliki, al-haqqu yang maha faktual, yang maha nyata, al-haq, al-mubin yang terang benderang. Mubin jelas. Nah, hadirin saya menjelaskan saja, kejelasan kefaktaan Allah ini tidak serta-merta langsung bisa dicerna begitu saja, harus menggunakan hati yang bersih. Hati yang bersih baru dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus dalam keadaan suci, terutama hati kita harus betul-betul tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mengenai esena surat Al-Alaq yang menjelaskan tentang iman, saya nak lima iman itu ada hubungannya dengan ilmu. Iman dan ilmu harus satu paralel, harus satu kebersamaan untuk mewujudkan amal, sehingga akan membuahkan akhlak yang bagus. Hadirin Allah saja. Berikutnya satu ayat seaci kita mengenai tauhid, surat An-Nas. Yang pertama kan surat Al-Fatihah, mungkin surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Atelok saya terangkan
di dalam surat An-Nas mengenai Allah. Surah Allah nikah kan kita akan belajar tentang Allah. Mengkaji, mengaji tentang Allah, siapa Allah. Allah diterangkan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu adalah yang mengatur. Rabbi artinya saya terangkan dulu pengajian dari Rabbi ini adalah Rabbayu Rabbi, yang mengatur manusia seluruhnya. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Secara pribadi, secara keluarga, secara umum global manusia diatur oleh Allah. Bermaka badannya sudah di tangan Allah. Bukan sesuai pemerintah. Bagaimana nasibnya dunia? Apa katanya Allah? Bagaimana nasibnya Palestina? Apa katanya Allah? Semuanya adalah yang mengatur Allah. Jangan norok-norok bermajalah orang Palestina. Jangan ikut-ikutan. Itu sudah urusan Allah. Tonton saja, saksikan saja bagaimana dramanya Allah dalam kehidupan ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Bagaimana kisah kehidupan sudah diatur jelas. Wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik nanti kamu tonton siapa yang akan berjaya. Jadi jelas kita dalam memahami Al-Quran ini harus betul-betul menyeluruh, komprehensif yang normangken. Menyeluruh. Rabbin nas, panggilan ini adalah yang mengatur manusia. Yang kedua adalah Malikin nas, pemilik. Malik ilahnya pemilik, raja, pemilik. Seluruh yang ada pada manusia itu milik Allah. Apa yang tidak dari Allah? Badannya dari ujung rambut, ujung kaki dari Allah. Nyawanya, ruhnya dari Allah. Makanannya, minumannya dari Allah. Pakaiannya dari Allah. Hanya kita mencari anugerahnya Allah itu melalui cara mekanisme, melalui cara pola hidup yang ditetapkan oleh sunnah kauniyah, dengan cara bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, nikah saya kocak Malik. Ketika selesai amanat yang Allah titipkan kepada manusia, pemiliknya pemilik tadi Allah mengambil kembali hak miliknya seluruhnya, dicabut hartanya, rumahnya, anaknya, jabatannya, semua dicabut. Maka dibacalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, sesungguhnya kami, ilaihi, pada Allah, raji'un, orang-orang yang kembali. Jelas ini pemilik siapa? Pemiliknya Allah. Tidak ada yang kita bawa kecuali hanya iman kepada Allah. Harta benda semuanya hilang, lenyap. Pakaian yang megah, perhiasan yang kita miliki, tidak ada yang dibawa mati. Semuanya pakaian yang indah, lepas. Seksiba adalah kain setan rekena. Kain apa kali? Kain karape, Canan Fabian, repe. Rape seki bersih cari-cari padahal bengkona kolam pina gege. Kendaraan mewah. Di kendaraan Pajero tapi saya tompak. Saya tak ada rodana tongtong. Rumahnya megah. Tapi ideal purna hanya seperempat kali berapa. Terhimpit. Menggambarkan manusia tidak punya apa-apa ketika sudah masanya sudah selesai. Jabatan tinggal namanya. Presiden, Pak Lurah, Pak KUA, Sepuluh Sobung. Tinggal nama. Semua kembali kepada pemilik asli, Malikin nas. Yang terakhir adalah Ilahin nas. Siapa Ilahin nas nikah? Sesembahan manusia yang dipuja-puji, yang disebut-sebut namanya tiap waktu, tiap detik. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. Selalu itu yang dibaca-baca orang setiap waktu. Maka sungguh rugi jika orang tidak menyadari akan keberadaan Allah yang dia puja-puji makhluk. Yang disanjung-sanjung adalah benda manusia, kok dipuja-puji, padahal semuanya fana. Yang abadi Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Sama-sama bisa kita sebagai penutup pengajian kabula pada hari mangken, hari kita bersama-sama berzikir dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini bacaan zikir namanya Al-Baqiyatus Shalihat, zikirnya alam semesta. Dalam ada bagian apa pengajian bulan sekolah datang akan membahas tentang makna kandungan zikir yang dibaca oleh kita. Di balik zikir itu ada makna yang mengandung kekuatan iman yang wajib kita baca-baca, yang kita harus dengung-dengungkan agar iman kita kepada Allah terus nyambung. Dan untuk mengamalkan ini bukan hanya kita hanya menjalankan pengajian pangapura, maka momen Ramadan punika panjenengan kudu andik kesempatan ngajak dirinya mumpung sehat, mumpung odi malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir kita disan bodohnya mana malam Lailatul Qadar. Maka nak disan kita disuruh untuk bermunajat, banyak membaca itu dengan melaksanakan sholat tasbih. Nah, dan insyaallah Masjid itu akan ditempati kanca-kanca Masjid Salbawayan sebagai masa tahun-tahun sebelumnya. Tanggal 21 Ramadan malam Jumat saya bakal datang boleh akan ditempati untuk qiyamul lail, kanca-kanca Masjid Tasbih untuk melaksanakan sholat tasbih dan sholat tahajud dan lain-lain. Bagi teman-teman jamaah Masjid Al-Muttaqin, saya terus ngerasakan untuk memuji-muji Allah bersama dalam lautan zikir. Tore kabula ngacak satejana untuk nyoba. Kita pernah ngeciakan ayo ngeciakan, sila pernah ngeciakan ayo palanjutaken supaya kabula bulan Ramadan punika betul-betul bisa dikok kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu hati kita kepada Allah, satu frekuensi, satu gelombang hati kita kepada Allah sehingga hati kita betul-betul terobati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampun bisa pengajian petang kabula nyawan saporana barangkali ada pertanyaan memanfaatkan tukaran berapa menit Pak Cik? Kan berapa menit? 10 menit. Silakan. Dipersilakan Rahma Siddiq. Aku aja Mek. Ya silakan. Betul. Bacalah. Pengertiannya pelajarilah. Pelajarilah. Ini banyak orang berdebat tentang agama. Sampai orang masuk Islam. Itu orang masuk Islam itu apa memang anugerah dari Allah? Kami tahu dari kepikirannya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Rahma Siddiq. Iqra artinya nikah berbagai macam makna. Bacalah, pelajarilah, telitilah. Sajana pokoknya. Orang mungkin fenomena global banyak orang-orang barat terutama orang-orang pintar banyak masuk Islam. Nah, di manakah ujungnya atau sebabnya mereka menyebabkan masuk Islam? Gelah hadirin saya saja, saya katakan kabula memang anugerah iman nikah secara pisah oleh iman. Tak Yahudi, tak Barata, tak Temura, tapi oleh iman, andi bibit iman. Hanya gara-gara iman nikah tertutup oleh suasana. Nah, tiba-tiba orang nikah ngibingakin ngaji, membuka diskusi, membaca macam-macam, akhirnya orang nikah terketuk atena langsung sinyalnya nyambung boleh.
langsung orang nikah banting setir menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Potensinya si asal abeli tajaga pole. Abeli odi pole sinyalna. Awalnya beda offline. Mungkin online ke Allah melalui dengan berbagai macam analisa, ini yang pengajian atau bahkan bencana atau bisa ngabes rahasia ilahi, macam. Si Allah menyebabkan hidayah itu kembali on. Sehingga orang nikah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Oleh apa? Oleh ikra. Oleh ikra dengan cara yang bermacam-macam. Oleh yang ngidingkan pengajian, oleh ngidingkan pengalaman, oleh ngabas fenomena alam, macam-macam. Nikah orang-orang pemikir sebanyak. Mon orang umum, pangapuran orang umum nikah. Orang umum nikah malah ratol ya mentu. Sebab akalnya tak yang kui. Sebenarnya hanya norok-norok. Mon keluarga muslim ya norok salamet, pokoknya norok apa cak anak kiai, norok apa cak anak guru. Tak habis pikir. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang seandi akal, silakan pikir. Sare patemu kebenaran itu, jangan ditutup-tutupi. Bongkar sampai ke akar-akarnya agar kamu tahu mana yang hak, mana yang batil. Jadi Allah itu mempersilahkan, silakan. Jawaban kerja, adik, cukup jawabannya? Puas? Ya, alhamdulillah. Mungkin barangkali boleh saya tanya, masih 2 menit? Mensobung yang tak maksa. Puan, sahabat Tabisas, teman-teman Gabulat, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain kesempatan. Moga-moga apa yang saya sampaikan ke Bula jadi manfaat ke Bula kucing saja. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.